perkenalkan, nama saya Ayu dan saya akan jadi pemandu Anda selama safari journey ini. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mohon tetap menggunakan masker Anda dengan benar ya selama safari journey ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan berkeliling untuk melihat satwa. Dan satwa kami di sini ada yang berasal dari Indonesia, India, dan juga dari Afrika ya. Pertama-tama kita akan melihat satwa-satwa dari Indonesia. Oke, satwa yang pertama bisa Anda lihat di sebelah kiri dulu di lubang pohon. Ada burung hantu. Iya. Nah, tapi kira-kira ada yang tahu kenapa mereka disebut burung hantu? Karena ininya di malam. Iya, karena burung hantu ini aktif pada malam hari. Selain itu, mereka juga bisa terbang tanpa membuat suara dari ipakan sayapnya ya. Jadi seperti hantu. Dan burung hantu juga bisa memutar kepalanya sampai 135 derajat. Tapi burung hantu tidak bisa memutar bola matanya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah babi rusa, satwa asli dari Sulawesi. Nah, disebut babi rusa karena fisiknya seperti babi dan yang jantan memiliki taring yang menyerupai rangga rusa. Sekarang babi rusa ini sudah terancam punah ya, jadi mereka sudah dilindungi. Oke, jadi di sini mereka juga bisa makan umbi. Oke, tidak hanya babi rusa, ada juga satwa lain dari Sulawesi yang juga sudah terancam punah ya. Masih di sebelah kanan. Oke, betul sekali. Di sini ada anoa. Iya, anoa adalah kerbau terkecil di dunia ya. Jadi mereka sering disebut kerbau kerdil. Ada dua jenis anoa, ada anoa gunung dan anoa dataran rendah. Kalau anoa gunung ukuran tubuhnya lebih besar. Nah, yang di sebelah kiri ada buaya muara atau buaya air asin. Bukan buaya darat ya. Nah, jadi mereka ini adalah reptil terbesar di dunia ya. Panjangnya bisa mencapai 6 meter, dengan bobot bisa mencapai 1 ton. Dan kita sering lihat buaya ini dengan mulutnya yang terbuka seperti itu ya. Jadi saat mereka makan bukan berarti buaya itu sedang kelaparan, melainkan artinya sedang kepanasan. Karena buaya tidak punya pori-pori ya, jadi itu tujuannya untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Nah, tidak hanya reptil terbesar, juga ada mamalia darat terbesar di dunia. Nah, di sebelah kanan. Oke. Rupanya mereka juga bisa sembunyi ya. Bisa dilihat di belakang. Kita di sini ada gajah. Itu dia. Nah, ini adalah gajah Sumatera, gajah terkecil kedua di dunia setelah gajah pygmy dari Kalimantan. Dan yang terbesar itu adalah gajah Afrika. Dan untuk gajah-gajah Asia seperti gajah Sumatera, hanya gajah jantan yang memiliki gading yang panjang ya, seperti yang di depan, sedangkan yang betina gadingnya kecil dan pendek. Ya, jadi dua yang lainnya itu adalah gajah betina. Selain itu, gajah Afrika juga memiliki telinga yang lebih lebar ya dari gajah-gajah Asia. Oke, sekarang kita lewat jembatan. Satwa berikutnya masih yang berasal dari Indonesia. Oke, sekali lagi saya mohonkan tetap digunakan maskernya dengan benar ya. Terima kasih. Oke, di sini ada rusa dan juga banteng. Nah, ini adalah rusa Jawa atau sering disebut menjangan ya. Indonesia punya 4 jenis rusa yang asli dari Indonesia. Dan jenis yang terbesar adalah rusa bambar. Nah, hanya rusa jantan yang memiliki tanduk bercabang 3. Nah, kalau di sana ada banteng yang hitam, itu banteng yang jantan. Nah, mungkin kita sudah sering menjumpai mereka ya. Namun yang sering kita jumpai itu adalah sapi Bali, banteng yang sudah didomestikan untuk pertanian. Ya, jadi banteng liar itu sebetulnya sudah langka dan sangat agresif ya. Oke, jadi ini rusa betina, tidak ada tanduknya. Oke, berikutnya ada satwa berwarna hitam dan putih seperti panda dan hidungnya seperti belalai gajah. Iya, betul, ini adalah tapir. Iya, banyak yang mengira tapir ini adalah pemakan semut. Sebetulnya mereka adalah pemakan tumbuh-tumbuhan ya, terutama daun-daunan. Oke, yang pemakan semut itu adalah terenggiling. Ada yang sudah pernah melihat anak tapir yang baru lahir? Nah, ketika baru lahir, tapir memiliki kulit belang-belang ya, seperti kulit semangka. Tapi polanya akan berubah seperti ini kalau sudah dewasa. Nah, mereka ini masih berkerabat dekat dengan badak dan juga kuda. Bukan dengan panda atau gajah ya. Oke, satwa selanjutnya adalah satwa yang berkerabat dekat dengan manusia. Nah, ini saudara saya yang tinggal di hutan ya. Di sebelah kiri, betul sekali ada orang hutan.
Iya, dan orangutan ini bukan monyet ya, mereka adalah kera dan merupakan kera terbesar di Asia. Jadi bedanya monyet dengan kera bisa dilihat dari ekor. Monyet punya ekor dan kera tidak punya ekor. Ya, orangutan ini 96% mirip manusia ya, karena hampir 96% DNA-nya sama dengan manusia. Jadi orangutan adalah satwa yang sangat cerdas ya. Dan kecerdasan orangutan ini sama dengan anak-anak berusia 5 tahun. Nah, di tempat kita juga ada anak orangutan. Dan sekarang kita akan lewat air. Oke, ini dia. Sekarang kita melewati replika rawa-rawa di Kalimantan ya. Jadi ini bukan kebanjiran. Oke, itu ada anak orangutan yang sudah berusia 4 tahun ya. Masih diasuh oleh induknya. Oke, di depan ada sekelompok angsa dan kita akan masuk ke rawa-rawa lagi ya. Oke, ada yang pernah dikejar angsa di sini? Belum ya. Baik. Jadi mereka sering dijuluki preman kampung ya. Oke, berikutnya kita juga punya satwa yang paling kaya. Iya betul, itu dia di sebelah kiri ada beruang dan ini adalah beruang madu. Kecil di dunia ya, disebut beruang madu karena mereka suka makan madu. Tapi tidak hanya madu, mereka juga bisa makan apa saja ya, seperti buah-buahan, sayuran dan juga ikan. Nah, beruang madu ini juga sering disebut beruang matahari karena di dadanya ada tanda berbentuk seperti matahari berupa lingkaran berwarna oranye. Dan beruang madu ini juga memiliki lidah yang sangat panjang ya, sekitar 25 cm. Jadi mereka bisa menggunakan lidahnya untuk mencari madu ataupun serangga di pepohonan. Oke, nanti kita juga bisa lihat jenis beruang lain di kawasan berikutnya. Yang bergelantungan itu adalah oa ya, kera terkecil di dunia. Kita punya dua jenis oa di sini. Yang abu itu oa Jawa. Kalau ada lihat yang warna hitam itu adalah oa ungko ya. Oa ini juga adalah satwa monogami yang berarti mereka hanya punya satu pasangan saja seumur hidupnya. Jadi mereka adalah satwa yang setia. Oke, setelah lewat rawa-rawa kita akan lewat jembatan Getar. Semua sudah sedia antimu? Oke, ini dia jembatannya. 1, 2, dan 3. Baik, semoga semuanya rileks ya. Karena sekarang kita memasuki replika hutan tropis Sumatera. Dan kita akan bertemu dengan kucing besar dengan belang hitam di tubuhnya. Oke, ada yang lihat harimau? Betul sekali, ada harimau. Iya, itu harimau yang betina, namanya Laksmi. Ada yang lihat satunya lagi? Oh, di depan ya, itu Thomas yang jantan. Jadi kalau untuk harimau ini dilihat dari ukuran tubuhnya ya. Ukuran tubuh harimau jantan lebih besar dari yang betina. Nah, tapi kalau dilihat, kalau yang betina terlihat anggun wajahnya ya. Ya, jadi harimau ini adalah kucing terbesar di dunia. Dan tidak seperti kucing lainnya, harimau ini sangat pintar berenang ya. Anda sudah menyaksikan pertunjukan harimau di pagi hari? Belum ya. Nah, kalau Anda nonton pertunjukannya, Anda bisa lihat keahlian harimau ini berenang. Bahkan dengan kemampuan mereka berenang, diperkirakan harimau berenang dari Jawa sampai ke Bali. Iya. Nah, ini dia Thomas ya. Nah, mereka sudah mulai aktif. Jadi harimau ini aktif pada sore sampai malam hari. Tapi pada siang hari harimau lebih suka tidur atau beristirahat ya. Bahkan mereka bisa tidur sampai 16 jam sehari. Iya, dan harimau ini hanya ditemukan di Asia saja, termasuk Indonesia. Oke, jembatan berikutnya 3, 2, 1. Oke, kita sedang meninggalkan kawasan Indonesia. Berikutnya kita akan melihat satwa-satwa dari India. Oke,
Oke, di sini kita punya rusa dan juga beruang lagi, tapi dengan jenis yang berbeda. Di sini ada rusa cital atau juga disebut rusa tutul ya, karena punya tutul putih di tubuhnya. Rusa ini juga sering disebut baby. Ya, dan hanya rusa jantan yang memiliki tanduk ya. Nah, tanduk rusa ini bukan tanduk sejati. Apabila tanduknya patah atau lepas, tanduknya bisa tumbuh kembali seperti kuku manusia. Ya, tanduk rusa ini akan terus tumbuh dan berganti setiap tahunnya. Jadi kalau tanduknya sudah tua, itu bisa lepas dengan sendirinya ya, dan akan tumbuh tanduk yang baru. Ya, jadi tanduk yang masih muda itu masih terbungkus oleh kulitnya ya. Oke, kalau di sebelah kiri ada beruang lagi. Nah, kalau yang ini sepasang beruang hitam Himalaya, dan juga sering disebut beruang bulan karena juga punya tanda berbentuk seperti bulan sabit di dadanya. Jadi yang tadi beruang matahari, yang ini beruang bulan. Keduanya masih berkerabat dekat. Iya, jadi ini semua tanduknya masih baru tumbuh ya. Iya. Oke, dari India kita akan berpindah ke Afrika. Itu dia sebuah pertama dari Afrika. Mamalia darat terbesar ketiga di dunia, yaitu kuda nil. Nah, kita beruntung sekali, kuda nilnya baru saja ke daratan ya. Jadi kita bisa lihat ukuran tubuh asli mereka. Iya, yang di tengah itu anaknya. Oke, semuanya sekarang ke daratan ya. Nah, pada siang hari kuda nil lebih suka berendam di air karena kulitnya sensitif terhadap sinar matahari. Jadi ketika hari sudah tidak terlalu panas, mereka akan ke daratan untuk merumput atau mencari makanan. Ya, jadi bobot kuda nil ini bisa mencapai 2-3 ton ya. Baru lahir bobotnya bisa sampai 60 kg. Nah, sebetulnya kuda nil juga bisa menghasilkan sunblocknya sendiri. Itu berupa cairan yang berwarna merah seperti darah dan sering disebut keringat darah. Jadi itu sunscreennya ya. Ya, mereka tidak bisa bernapas di air, tapi kuda nil bisa menahan nafasnya sampai sekitar 5 menit di dalam air. Iya, tapi sebetulnya kuda nil ini satwa yang berbahaya ya. Mereka ini bisa menyerang dan bahkan membunuh manusia karena mereka sangat agresif. Oke, berikutnya kita akan lihat satwa yang sering dijuluki anjing hutan. Apa ya kira-kira? Atau ada yang sudah lihat satuannya? Sena. Oke, itu adalah hyena. Nah, bisa Anda lihat sekilas, hyena ini memang terlihat mirip anjing ya, walaupun keduanya tidak berkerabat dekat. Ada 4 jenis hyena. Di sini kami punya hyena belang, sedangkan jenis yang terbesar itu adalah hyena tutul. Dan hyena belang ini di punggungnya ada surai, jadi ketika mereka merasa terancam, mereka akan mengangkat surainya untuk mengancam atau menakuti musuhnya. Nah, hyena ini dikenal sebagai satwa yang sangat licik ya, karena biasanya mereka ini suka merebut mangsa dari predator lain daripada berburu sendiri. Ya, jadi kalau ada yang gampang, kenapa cari yang susah ya? Ya, karena itu hyena ini dikenal sebagai musuhnya singa ya, karena biasanya kalau singa yang berburu, mereka yang merebut mangsanya dengan cara keroyokan. Kalau di alam liar, mereka ini hidupnya secara berkelompok dan kelompoknya dipimpin oleh hyena betina, bukan yang jantan ya. Jadi yang betina lebih mendominasi. Baik, sekarang kita tiba di savana Afrika dan kita akan lihat beberapa jenis antelop dari Afrika. Oke, antelop pertama di sebelah kanan Anda namanya eland, antelop terbesar dan juga yang paling lambat larinya di dunia. Nah, baik jantan dan betina keduanya memiliki tanduk, tapi tanduk eland yang jantan lebih besar dari yang betina. Nah, yang jantan itu kehilangan salah satu tanduknya sejak kecil ya. Tidak seperti tanduk rusa yang bisa tumbuh kembali, tanduk antelop ini tidak bisa tumbuh lagi kalau patah. Nah, itu yang betina yang di depannya dengan tanduk yang lebih ramping. Ya, jadi sekarang dia terlihat seperti unicorn ya, dengan satu tanduk. Nah, ini anak-anaknya yang masih kecil. Iya betul. Jadi di sini juga ada burung unta ya.
Burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang tapi bisa berlari cepat sampai 70 km per jam. Iya, burung unta juga merupakan satu-satunya burung yang hanya punya 2 jari kaki. Bisa Anda lihat jari kakinya ya. Sementara jenis burung lain memiliki 3 sampai 4 jari kaki. Nah, dan walaupun tubuhnya besar, sebetulnya burung unta ini memiliki otak yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari ukuran matanya. Matanya saja kecil ya, otaknya lebih kecil lagi. Dan telur burung unta juga merupakan telur terbesar di dunia. Nah, kita lihat antelope lainnya yang berwarna coklat gelap. Ya, ini ada namanya waterbug ya. Nah, bisa Anda lihat biasanya waterbug ini biasanya ditemukan di sekitar sungai ataupun danau. Mereka suka sembunyi di air untuk menghindari predatornya, seperti singa ya, karena singa takut air, jadi mereka memilih sembunyi di air. Dan kalau waterbug ini juga hanya yang jantan yang memiliki tanduk. Iya, jadi memang kebanyakan satwa itu yang jantan yang cantik ya, punya tanduk. Jadi karena tujuannya selain. Nah, satwa di balik gerbang ini adalah harimau lagi ya. Tapi harimau ini spesial, bisa Anda lihat kalau Anda ikut Feed the Predator kami, yaitu Safari Journey dengan menggunakan tram terbuka. Nah, tapi Feed the Predator ini sampai jam 4 sore saja ya. Kalau di sini ada 2 ekor harimau jantan yang bernama Sikan dan Rafli. Itu dia, mereka menunggu di sana. Oke, tidak usah khawatir, nanti kita lihat kucing besar berikutnya ya. Sekarang kita lihat satwa herbivora dulu. Di sana ada jerapah dan juga ada zebra. Nah, di sebelah kanan ada induk jerapah dan juga 2 anaknya. Itu induknya yang di depan ya, namanya Sophie. Ini anak yang pertama yang di belakang Hana, sudah 4 tahun, dan yang paling kecil Corona. Ya, kalau Corona ini sudah 1 tahun. Karena mereka saat pandemi ya. Itu yang jerapah yang paling kecil yang di depan. Itu sudah 1 tahun. Nah, tinggi jerapah ini bisa mencapai 5 meter, dan di alam liar mereka bisa hidup sampai sekitar 25 tahun. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah kiri sepasang zebra Griffy, jenis zebra terbesar dan juga yang paling langka di Afrika. Namanya Nikki dan JB. Nah, zebra ini memiliki pola belang yang berbeda-beda satu sama lain ya. Jadi seperti barcode atau sidik jari manusia, tidak ada yang pola belangnya sama. Ya, ini induknya yang bernama Sophie. Nah, kalau satu yang di tengah jalan ini namanya Watusi atau sapi merah dari Afrika. Nah, bisa dilihat tanduknya sangat panjang ya. Nah, panjang tanduk Watusi ini bisa mencapai 1,8 meter. Nah, mereka ini bukan sembarang sapi. Mereka dianggap sebagai sapi yang suci oleh suku-suku di Afrika. Dan mereka juga sering menggunakan sapi ini sebagai mas kawin. Iya. Nah, dan juga di dalam tanduk Watusi ini ada pembuluh darahnya ya. Maka jika tanduknya dipotong, mereka bisa mati karena kehabisan darah. Ya, karena itu fungsinya sebagai tempat sirkulasi darah ya. Dia membantu mendinginkan suhu tubuh mereka. Ya, jadi membantu mereka untuk beradaptasi di kawasan panas seperti Afrika. Nah, di sana juga ada unta berbulu satu atau unta dromedari. Ya, ada 2 jenis unta dan juga unta berpunuk 2. Nah, punuk unta ini bukan tempat menyimpan air ya, melainkan itu adalah tumpukan lemak yang berfungsi sebagai sumber cadangan makanan mereka. Jadi itu sebabnya unta bisa bertahan hidup di gurun dengan sumber makanan yang terbatas. Nah, kisah berikutnya yang ada di Batu, kita juga punya monyet berwarna-warni. Ada yang tahu monyet ini? Namanya monyet mandril ya. Iya, ciri khasnya punya wajah dan bagian belakang berwarna-warni serta ekornya pendek ya. Kalau monyet lain punya ekor panjang. Nah, monyet mandril ini adalah monyet terbesar di Afrika yang sering juga disalah kira babun. Beda ya babun dan mandril. Nah, yang di atas itu adalah domba barbari atau domba gunung. Nah, di alam liar mereka suka memilih tempat yang tinggi untuk menghindari pemangsanya. Jadi di sini kita juga buatkan tempat yang mirip seperti habitat aslinya. Nah, jadi kenapa mereka bisa di atas? Karena mereka ini bisa melompat hingga setinggi 2 meter ya saat memanjat tebing.
Ya, mereka sangat pintar memanjat. Selain itu, domba ini juga memiliki kaki anti-slip, jadi itu mencegah mereka tergelincir dari pegunungan batu. Nah, kalau mereka mau turun juga bisa turun ya, tapi dari belakang. Nah, kalau di alam liar, mereka mencari makan sendiri. Jadi saat merasa aman, mereka akan turun untuk merumput. Tapi kita di sini beri makan mereka di atas. Wow. Oke, yang di bawah, yang di air ada yang tahu burung cantik ini? Nah, ini adalah pelikan ya. Nah, pelikan ini sangat mudah dikenali dari paruhnya yang panjang dan juga ada kantung besar di bawahnya. Nah, kantung itu sangat elastis dan bisa menampung sekitar 3 galon air atau sekitar 12 liter air. Itu fungsinya untuk menyaring air ya saat mereka menangkap makanan di dalam air. Nah, itu dia feeder predator kami seperti yang ada di depan ya. Jadi bentuk tramnya seperti ini. Jadi ini memungkinkan Anda bisa memberi makan satwa-satwa herbivoranya. Tapi untuk satwa karnivora akan diberi makan oleh kipernya ya. Oke. Nah, kita menuju ke kawasan Afrika berikutnya dan kita akan lihat satwa lainnya lagi. Di depan bisa kita lihat ada zebra. Nah, zebra yang ini beda dengan zebra yang tadi. Ya, jadi bedanya bisa dilihat dari belangnya ya. Nah, zebra ini memiliki 3 warna belang, hitam, putih, dan juga coklat. Namanya zebra Chapman, zebra terkecil di Afrika dan juga yang paling banyak populasinya di Afrika. Jadi ini jenis zebra yang paling umum di sana ya. Nah, walaupun mereka memiliki belang-belang yang berbeda, namun anak-anak zebra ini bisa mengingat pola belang induk mereka. Jadi tidak mungkin anak zebra akan salah mengenali induknya. Nah, di sebelah sana juga ada wildebeest yang berwarna hitam. Ya, wildebeest ini sering jadi santapan singa dan buaya ya. Karena di alam liar mereka suka hidup bergerombol dan juga suka berpindah-pindah. Nah, satu kelompok wildebeest ini bisa terdiri dari 1000 ekor wildebeest. Oke, dan di sini juga ada sepasang badak putih Afrika yang di sebelah kiri. Namanya Nelson dan Hima. Nah, bobot badak ini bisa mencapai 3,5 ton. Dan mereka juga dikenal memiliki kulit yang sangat tebal ya. Ketebalan kulit badak ini bisa mencapai 1,5 hingga 5 cm. Jadi ada istilah kulit badak ya. Oke, jadi di dunia ada 5 jenis badak dan 2 jenis diantaranya dari Indonesia. Indonesia punya badak Sumatera dan badak Jawa. Kalau badak Jawa punya 1 cula. Tapi sayangnya kedua jenis badak ini sudah terancam punah dan sekarang sudah dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, tidak hanya hotel, ini hotel kami ya. Di sini kami juga ada restoran, Sapa Lion Restoran. Jadi restoran yang ada layarnya. Sekarang kita akan lihat ya. Sekali lagi lewat jembatan. Oh, sudah ada yang berkunjung ya ke restoran kami. Jadi sudah tahu satu apa yang ada di sini. Iya, baik. Iya, habis makan ngantuk ya. Nah, ini namanya Iko. Satunya lagi namanya Igo. Ada yang lihat Igo? Oke, mungkin di balik batu ya. Oke, jadi ini singa jantan dua-duanya, hanya singa jantan yang punya surai. Itu Igo. Ya, jadi cuma yang jantan yang punya surai ya. Nah, kalau singa ini setiap harinya bisa menghabiskan sekitar 7-8 kg daging. Ya, dan sebenarnya juga tidurnya lama ya. Singa ini bisa tidur sampai 20 jam seharinya. Jadi mereka adalah satwa dengan durasi tidur yang paling lama. Dan singa adalah kucing terbesar kedua di dunia setelah harimau, tapi mereka terbesar di Afrika. Nah, dan sebenarnya singa ini juga akan mulai tumbuh ketika mereka berusia sekitar 1 tahun ya. Dan warnanya akan menjadi semakin gelap jika mereka semakin tua. Oke, dan ini adalah jembatan yang terakhir. Baik,
kita akan meninggalkan kawasan Afrika dan kembali lagi ke kawasan Indonesia. Dan sekali lagi kita bisa melihat gajah Sumatera. Oke, ini dia ya. Nah, beda dari kuda nil yang bisa menghasilkan sandok sendiri, gajah ini menggunakan tanah atau pasir sebagai sandoknya. Jadi biasanya mereka suka menyemprotkan tanah ke tubuh mereka ya, menggunakan belalainya. Nah, gajah juga adalah mamalia dengan masa mengandung yang paling lama, itu sekitar 22 bulan atau hampir 2 tahun. Dan anak gajah yang baru lahir bisa berbobot hingga 120 kg. Nah, karena itu mereka juga butuh banyak makanan ya. Jadi gajah ini setiap harinya bisa menghabiskan sampai sekitar 200 kg makanan. Dan dalam sehari mereka bisa makan selama 16 jam ya. Jadi sekitar 80% waktunya digunakan untuk makan. Baik, itu dia satu-satunya yang bisa kita lihat pada safari journey ini ya. Jadi sekarang kita akan kembali ke Terminal Toraja. Nah, kira-kira dari semua satwa yang sudah kita lihat, yang mana ya satwa favorit Anda? Ada suka buaya? Oke, kalau ada yang suka buaya, Anda bisa lihat buaya sekali lagi ya di Kerapatai kami. Nah, Anda bisa kunjungi sambil perjalanan pulang nanti. Oke, sekali lagi juga bisa lihat babi rusanya di sebelah kiri. Tunggu. Oke, dan juga jangan lupa mengunjungi Freshwater Aquarium kami yang ada di lobi Barong ya, di dekat Terminal Bali saat Anda menuju Terminal Bali nanti. Iya, dan sebelum Anda meninggalkan tram, mohon diperiksa kembali barang-barang bawaannya dan pastikan agar tidak ada yang tertinggal. Kita sudah sampai. Baik semuanya, terima kasih banyak sudah berkunjung ke Bali Safari Park. Semoga liburan Anda berkesan dan